السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran, dan berbuat ihsanlah, sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinin. Sudah dibahas, berinfak fi sabilillah adalah berinfak, bersedekah, mengeluarkan hartanya dalam jalan-jalan khair, dalam jalan-jalan kebaikan, khususnya dalam jihad fi sabilillah. Wala tulqu bi aydikum ada dua makna. Jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Memiliki dua makna. Yang pertama, jangan kalian meninggalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti perintah untuk berjihad, perintah untuk berinfak, perintah untuk salat, puasa, karena akan menyebabkan kalian hancur binasa. Binasa agama dan juga binasa dunianya. Makna kedua, janganlah menjalani sebab-sebab kehancuran, mengerjakan sesuatu yang menyebabkan kebinasaan, termasuk di dalamnya bunuh diri dengan berbagai macam bentuknya. Maka berarti wala tulqu bi aydikum mengenai sekian banyak perkara. Di antaranya yang belum kita baca, al-ilqa bil yad ila tahlukah, melemparkan dirinya pada kehancuran dengan tangannya sendiri,
Seperti al-iqamah ala ma'asillah, terus menerus di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ya's minat taubah, putus asa dari taubat. Ini juga penyebab kebinasaan. Wa minha tarku ma amara Allah bihi minal fara'id, dan termasuk di dalamnya meninggalkan perintah-perintah Allah dari kewajiban-kewajiban. Itu juga penyebab kehancuran. Allati tarkuha halakun lirruhi wad-din, yang kalau ditinggalkan akan menyebabkan kebinasaan ruh dan kebinasaan din. Berarti tahlukah bisa bermakna kebinasaan badan, bisa bermakna kebinasaan jiwa. Kalau meninggalkan perkara-perkara yang wajib akan menyebabkan kebinasaan jiwanya, kehancuran agamanya. Walamma kanatin nafaqah fi sabilillah naw'an min anwa'il ihsan, amara bil ihsani umuman. Dan karena mengeluarkan infak di jalan Allah itu adalah termasuk ihsan, bersedekah fi sabilillah termasuk satu kebaikan, maka kemudian diperintahkan kebaikan secara umum, bukan hanya infak. Dan ini sering sekali dalam Quran dan Sunnah, bahkan dalam bahasa Arab, sesuatu yang am diikutkan pada sesuatu yang khas, atau sebaliknya, sesuatu yang khas diikutkan pada sesuatu yang am, yang kalau diterjemahkan secara bebas maknanya berbuatlah kebaikan-kebaikan, khususnya berinfak. Berinfaklah dan kerjakan semua kebaikan, karena berinfak ini adalah kebaikan. Artinya bukan hanya itu yang diperintahkan, tapi semua kebaikan diperintahkan, termasuk ihsan. Dan kalau dibalik, yang umum dulu baru yang khusus, biasanya ada makna pengkhususan. Berbuatlah semua kebaikan-kebaikan, khususnya masalah infak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya salatku, ibadahku, karena nusuk bisa bermakna ibadah, bisa bermakna sembelihan. Kalau maknanya ibadah, berarti sama seperti tadi, salat termasuk ibadah. Sesungguhnya salatku dan seluruh ibadahku, termasuk salat juga. Artinya semua ibadahku, khususnya salat, adalah untukmu. Masih diikutkan lagi yang lebih umum lagi, bahkan hidupku seluruhnya, termasuk dalam hidup adalah ibadah, termasuk dalam hidup adalah salat. Sesungguhnya salatku, bahkan seluruh ibadahku, bahkan seluruh hidupku untukmu ya Allah. Ini khairuddin azakumullah adalah balaghah, bahasa Arab yang sangat tinggi. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Allah setelah kalimat anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Allah katakan wa ahsinu, perintah untuk berbuat ihsan secara umum. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah sungguhnya sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wa hadha yashmul jami'a anwa'il ihsan, dan ini mencakup seluruh perbuatan-perbuatan ihsan. Li'annahu lam yuqayyidhu bi syai'in duna syai', karena Allah tidak mengkhususkan sesuatu tanpa sesuatu. Allah tidak mengikat dengan sesuatu yang lain, dibiarkan dalam keadaan mutlaqan, bi ghairi qaid, tanpa ada ikatan syarat apapun. Allah cinta kepada perbuatan ihsan. Selesai. Berarti seluruhnya na'am, mutlaqan, bi ghairi qaid, tanpa ada qaid. Fayadkhulu fihi al-ihsan bil mal kama taqaddam. Berarti termasuk dalamnya perbuatan baik dengan tangannya, perbuatan baik dengan tenaganya, perbuatan baik dengan hartanya, perbuatan baik dengan apa yang dia punya. Termasuk dengan syafaat. Syafaat itu pembelaan. Seperti seseorang
akan masuk pondok pesantren, syaratnya kurang. Kamu lihat dia orang baik. Kamu lihat dia tetangganya. Kamu lihat dia adalah orang yang patut untuk dibela. Maka kamu sebagai guru di pondok tersebut, itu tanggung jawab saya. Biarkan dia masuk. Ini namanya syafaat. Itu juga kebaikan. Dia nggak mengeluarkan harta, dia nggak mengeluarkan tenaga, dia nggak mengeluarkan apa-apa. Tetapi dia memberikan syafaat. Memberikan syafaat. Man yashfa' syafa'atan hasanah. Siapa yang memberikan syafaat hasanah, maka dia akan mendapatkan bagian dari pahalanya yaumul qiyamah. Kalau anak itu kemudian jadi alim dan memberikan kebaikan kepada umat, orang yang tadi ikut mendapatkan pahalanya. Mendapatkan kiflun minha. Mendapatkan bagiannya. Ikhwani fillah azakumullah. Maka itu semuanya ihsan. Allah katakan berinfaklah. Dan kerjakan semua ihsan. Jangan beralasan saya nggak punya uang, saya nggak punya harta, nggak punya, maka saya nggak berinfak. Kemudian nggak mendukung jihad fisabilillah, nggak mendukung dakwah. Tidak. Dia bisa mendukung dengan cara lain. Dia bisa mendukung dengan semua yang dia punya selain harta, tenaganya, bantuannya, bahkan hanya kata-kata bisa membantunya. Membantu, mendukung dakwah dengan kata-katanya. Artinya ta'yid. Ta' itu mendukung. Iya, di situ bagus. Masuk saja ke sana. Mudah-mudahan kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik, pendidikan yang baik. Itu juga termasuk mendukung. Ta'yid. Maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam kitab kita ini, Taysir Al-Karimir Rahman, menyatakan, wa yadkhul fihi al-ihsan bil jah. Maka termasuk di dalamnya adalah berbuat ihsan dengan kedudukannya. Dengan kedudukannya. Dia memiliki jabatan misalnya. Dia menjadi pimpinan misalnya. Dia menjadi presiden atau yang di bawahnya atau yang di atasnya. Maka manfaatkan kedudukannya untuk berbuat ihsan. Manfaatkan untuk mendukung Islam dan muslimin. Manfaatkan untuk memberi kepada umat Islam ini kebaikan-kebaikan agar dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk memudahkan dakwah Islam, untuk memudahkan dakwah tauhid was sunnah. Maka niscaya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala jariyatan. Wa bisyafa'at. Termasuk berbuat ihsan dengan asy-syafa'at. Sudah kita sebutkan tadi syafaat. Salah satu contohnya, memberikan pembelaan, memudahkan seseorang untuk bisa masuk ke dalam pondok-pondok pesantren misalnya, atau untuk bisa bekerja di perusahaannya, dia bantu saudaranya, itu juga ihsan. Wa nahwu dzalik. Wa yadkhul fi dzalika al-ihsan bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Termasuk di dalamnya ihsan berbuat baik dengan amar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh pada kebaikan-kebaikan, mencegah dari kemunkaran-kemunkaran. Wal ihsan bi ta'limil ilmin nafi'. Dan termasuk ihsan juga dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Wa yadkhul fi dzalika qada hawaijin nas. Termasuk ihsan juga adalah membantu untuk menunaikan hajat-hajat manusia. Kadang-kadang manusia butuh bantuan dalam menunaikan hajat-hajatnya, keperluan-keperluannya, maka bantu mereka. Min tafriji kurbatihim wa izalati syaddatihim, yakni melepaskan kesusahan-kesusahan mereka atau menghilangkan kesulitan-kesulitan mereka, membantu mereka, sehingga ketika disebut sedekah oleh Nabi SAW dirincikan dalam hadis yang sahih. Setiap tasbih sedekah, setiap takbir sedekah, setiap disebutkan zikir-zikir sebagai sedekah, sampai mengangkatkan barang saudaranya ke kendaraannya sedekah. Apa yang tidak bisa? Walhamdulillah.
Ketika mereka orang-orang miskin mengeluh pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlul duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya merebut semua pahala. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Sedangkan mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa. Berarti pahala diambil mereka semua. Maka diajarkan oleh Nabi dengan kalimat tadi, kulli tasbihatin sadaqah, kulli takbir sadaqah. Zikir itu adalah sadaqah. Mengangkatkan barang saudaranya ke kendaraannya sadaqah. Membantu menghilangkan gangguan dari jalan sadaqah. Berarti banyak pintu-pintu sadaqah. Dan itu semua pintu-pintu ihsan, pintu-pintu kebaikan kepada orang lain. Wa yadkhul fi dzalika iyadat mardahum, termasuk ihsan juga menengok orang-orang sakit mereka, membesarkan hatinya, menghiburnya, mendoakannya. Wa tasyi' janaizihim, mengantarkan jenazah-jenazah mereka, itu juga perbuatan ihsan. Jangan anggap kecil perkara-perkara seperti itu. Orang-orang kampung yang tadinya jauh dengan kita karena melihat kita eksklusif, seakan-akan tidak bergaul, terpisah, terisolasi dari masyarakat. Tapi ketika kita menghidupkan hal-hal tersebut yang kelihatannya sepele, padahal penting. Ketika ada yang sakit ditengok, sakit apa-apa, mudah-mudahan cepat sembuh. Ini ada buah, mudah-mudahan bisa membantu kesembuhan. Saya punya habatus sauda, diberikan, ini ambil. Besoknya mereka langsung berubah pandangannya. Ternyata mereka itu orang-orang baik. Ternyata mereka tuh begini, mereka tuh begitu. Subhanallah, sekali mengantarkan jenazah mereka, mereka sudah berbeda pandangannya. Ini barakallahu fikum ihsan ilal ghair. Ihsan ilal ghair dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah khusus, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa perbedaannya ibadah dengan ihsan? Dua-duanya ibadah. Tapi kalau ibadah mahdhah biasanya berkait dengan dirinya sendiri. Artinya puasa untuk dirinya, salat untuk dirinya, iktikaf untuk dirinya. Tetapi ihsan, dia berbuat baik pada orang lain dengan apapun yang dia punya. Ini juga ibadah. Qala wa irsyadi dhallihim, termasuk ihsan adalah membimbing orang yang tersesat, menunjukkan jalan orang yang tersesat. Tentunya yang paling utama dan pertama kesesatan dalam masalah agama. Dia salah jalannya, bukan begitu. Wahai saudaraku, yang namanya ibadah puasa seperti ini, yang namanya salat seperti ini, diajarkan dalil-dalilnya, diajarkan. Dan termasuk juga dalam masalah duniawiyah, orang yang tersesat masuk ke jalan kampung, saya mau mudik, mana jalan Pantura? Sekarang sangat banyak orang tersesat, dan sering sekali masuk ke dalam kampung-kampung kita, orang mau mencari jalan pintas. Ini barakallahu fikum, membimbing mereka, menunjukkan dengan baik, dengan ihsan. Ini juga ihsan. Wa ahsinu, termasuk diperintah oleh Allah. Wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin. Li'annahu lam yuqayyidhu bi syai', karena Allah tidak mengikatnya dengan syarat apapun, berarti semua ihsan termasuk di dalamnya. Wa i'anah man ya'mal 'amalan, atau membantu seseorang yang sedang bekerja dengan satu pekerjaan. Kamu bantunya, biar saya bantu Pak. Mengangkat barang, biar saya bantu Pak. Mengerjakan sesuatu untuk di rumahnya, kamu lihat dia sepertinya perlu bantuan, kamu bantu. Itu juga ihsan. Wal amal liman la yuhsinul amal,
atau beramal untuk orang yang tidak mampu beramal. Ini bekerja untuk seseorang yang tidak mampu bekerja. Orang tua, renta, dia sedang mengerjakan sesuatu. Biar saya aja Pak. Harus peka. Jangan sangat-sangat buta, tuli, bisu. Tidak peduli sama sesamanya. Melihat orang kesusahan, keberatan, diam saja. Berarti dia tidak memiliki jiwa ihsan. Padahal Allah perintahkan kaum muslimin seluruhnya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa nahwi dzalik, dan lain-lainnya mimma huwa minal ihsan alladhi amara Allah bihi, dan lain-lainnya yang termasuk ihsan yang Allah perintahkan. Wa yadkhul fil ihsani aidan al-ihsan fi ibadatillah taala, dan termasuk ihsan adalah ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk ihsan dalam ibadah. Ihsan sudah kita terangkan tadi, membantu orang lain, memberikan kebaikan pada orang lain. Tetapi dalam ibadah mahdhah juga ada ihsan. Yaitu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Jibril yang panjang, yang datang seseorang yang syadid bayad athiyab wa syadid sawad sya'r la yura minhu athar safar, tidak tampak ada bekas-bekas safar, sangat putih bajunya, sangat hitam legam rambutnya, bersih seperti bukan orang safar. Wala na'rifuhu minha ahad, tetapi enggak ada yang kenal dari kami seorang pun. Datang kepada Rasulullah SAW, mendekat sampai lututnya menempel dengan lutut Rasulullah SAW, dan meletakkan tangannya di paha Rasulullah SAW, dan bertanya, mal Islam, apa itu Islam? Dijawab dengan rukun Islam. Mal iman, dijawab dengan rukun iman. Sampai pada pertanyaan, wa mal ihsan, Nabi menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dan kalaupun dia tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat dia. Dia yakin kalau Allah sedang melihat dia. Ini baru yang namanya ibadah tingkat tinggi. Ibadah tingkat tinggi. Ada ibadah tingkatan budak. Kalau nggak dihukum, nggak ibadah. Budak-budak belian hamba sahaya. Kalau nggak dipukul, nggak jalan. Wah, kalau nggak akan dihukum, baru ibadah. Ada ibadah tingkat pegawai. Kalau dibayar, baru bekerja. Sampai yang paling tingginya adalah ibadah al-muhsinun. Orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang berbuat ihsan, yang beribadah karena dia betul-betul merasa melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah SWT. Ini tingkatan yang paling tingginya. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada kita. Wa qala rahimahullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, membawakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman ittasafa bihadhihi sifat, maka siapa yang tersifati dengan sifat-sifat ini, berarti mereka adalah orang-orang muhsin, berarti termasuk orang-orang yang Allah cintai. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, dan juga termasuk orang yang dijanjikan oleh Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, orang-orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna dan akan mendapatkan ziyadah. Al-husna adalah jannah, surga, sedangkan ziyadahnya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dakhala ahlul jannatil jannah, penduduk surga sudah masuk surga. Wa dakhala ahlun narin nar, penduduk neraka juga sudah masuk neraka. Allah berkata kepada penduduk surga, apakah yang aku janjikan pada kalian sudah kalian dapati? Sudah ya Rabb. Alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? Bukankah engkau telah memberikan pada kami semua yang kami inginkan dalam surga?
sampai Allah bertanya pada mereka, maukah aku tambah? Maka mereka masih berpikir tambahan apa lagi? Ya Rabb, tambahan apa lagi? Semua yang kami inginkan kami dapati di dalam surga ini. Maka Allah menyingkapkan tabirnya dan mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dan merasa nikmat dengan memandang wajah Allah sehingga mereka lupa dengan kenikmatan surga. Sampai ketika ditutup hijab kembali, mereka kembali bernikmat-nikmat dengan surga sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah. Kapan pertemuan dengan Allah? Wa tilka ziyadah, kata Nabi, itulah yang dikatakan ziyadah dalam ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna wa ziyadah. Wa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidaklah balasan dari perbuatan ihsan kecuali ihsan. Tidaklah balasan dari perbuatan kebaikan kecuali kebaikan. Wa kana Allahu ma'ahu yusaddidu. Dan Allah selalu bersamanya, bersama orang-orang muhsin. Yusaddidu, mendukungnya. Wa yursidu, membimbingnya. Wa yu'inu, membantunya. Ala kulli umuri, atas segala umur, segala perkara-perkaranya. Sehingga al-muhsinun selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah selalu di pihak mereka. Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Walamma farigha ta'ala min dzikri ahkamus shiyam. Setelah selesai Allah menyebutkan hukum-hukum puasa dan menyebutkan hukum-hukum jihad dan juga infak, maka kemudian Allah menyebutkan tentang haji dan umrah. Pada ayat berikutnya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in usirtum famastaysara minal haji. Dan kalau kalian terkepung, tidak bisa melanjutkan perjalanan, maka apa yang kalian mampu untuk menyembelih. Tahallul. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan jangan cukur rambut-rambut kalian hingga kambing-kambing kurban atau hewan-hewan kurban sudah mencapai tempatnya. Ila akhiril ayat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sekarang hukum-hukum dan berbagai macam aturan-aturan haji. Yang pertama, haji dan umrah kalau sudah masuk tidak boleh keluar. Ini khonifidina azakumullah, perkara yang mungkin ada perbedaan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sudah ihram dengan memakai kain ihram, dengan berniat-niat ihram, dengan menyatakan labbaika hajjan atau labbaika umratan, tidak bisa lagi keluar. Harus selesaikan. Atimmu al-hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah hajimu dan umrahmu sampai selesai. Walaupun ada halangan, kalaupun ada halangan, hendaklah engkau menebusnya dengan menyembelih, membatalkan. Tetapi harus menyembelih. Iya, karena harus sampai selesai. Dan ujung selesainya adalah menyembelih dan tahallul. Maka menyembelih, kemudian tahallul, kemudian keluar. Artinya dengan jalurnya, dengan aturan haji. Fa in uhsirtum famastaysara minal haji. Kalau kalian terkepung, terhalang oleh musuh, maka apa yang kalian mampu dari sembelihan-sembelihan. Sehingga ikhwanina a'azakumullah, ketika pada kisah yang kemarin kita kisahkan sedikit tentang Hudaybiyah, mereka terhalang untuk umrah, mereka pulang. Tetapi mereka tetap mencukur rambut-rambut mereka, menyembelih hewan-hewan mereka, dan mereka pulang. Diselesaikan dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Famastaysara minal hadi. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW menyatakan cukur rambut-rambut kalian, mereka terdiam.
gelisah. Kenapa? Kok kita terima? Kenapa kita ngalah? Rasulullah SAW masuk kembali dalam keadaan sedih. Istrinya bertanya, mengapa ya Rasulullah mukamu kelihatan sedih? Aku perintahkan mereka untuk tahallul. Ini untuk menyelesaikan ibadahnya di sini dengan tahallul. Tidak ada yang tergerak satu orang pun dari mereka. Istrinya menghibur, ya Rasulullah, mereka orang-orang beriman, mereka pasti akan mengikuti engkau. Mari, aku cukur rambutmu di depan mereka. Niscaya mereka akan mengikut. Maka keluar dari kemahnya, Rasulullah SAW dicukur rambutnya oleh istrinya. Maka ketika mereka melihat Rasulullah SAW dicukur rambutnya, mereka sudah putus asa. Artinya tidak ada lagi usulan-usulan. Sudah jelas dicukur rambutnya, mau apa lagi? Maka mereka pun seluruhnya bersegera mencukur rambut-rambut mereka sampai kata rawi, ka'annahum yaqtatilun. Seakan-akan mereka saling bunuh, saling tikam. Karena mereka dengan pisau, dengan pedang segala macam saling mencukur dengan pedang-pedang mereka. Dari jauh kelihatan seperti saling bunuh mereka. Demikian keadaan mereka dan demikian ayat yang kita baca ini dilaksanakan oleh mereka. Berarti faedah dari ayat ini, dari potongan ayat pertama saja sudah banyak kita dapatkan faedah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa yastadil biqaulihi ta'ala wa atimul hajj wal umrata. Kita mendapatkan dalil dengan kalimat atimul hajj wal umrata lillah, dengan ucapan Allah, sempurnakan haji dan umrah kalian untuk Allah. Kita mendapatkan sekian banyak dalil. Yang pertama, wujubul haji wal umrah wa fardiyatihima. Wajibnya haji dan umrah dan fardunya haji dan umrah, dan wajibnya diselesaikan sampai tahallul. Asani, yang kedua, wujubu itmamihima bi arkanihima. Wajib menyempurnakan dengan rukun-rukunnya. Wa wajibatihima, dan kewajiban-kewajibannya. Dalam ibadah-ibadah lain, rukun dan kewajiban biasanya sama. Wajibatus salat dengan rukun-rukun salat sama. Khusus untuk haji berbeda. Rukun sendiri, wajib sendiri. Rukun itu yang tidak bisa ditinggal batal. Tetapi kalau kewajiban harus dikerjakan, kalau tidak terkena denda. Biasanya menyembelih. Ini bedanya kewajiban dengan rukun. Al-hajju Arafah. Haji Arafah. Maka kalau sampai terbatalkan, sampai tidak wukuf di Arafah, ya nggak ada haji namanya. Karena itu rukun. Sehingga orang sakit, orang yang lumpuh, orang yang kecelakaan, orang yang selama mereka itu dalam keadaan masih hidup, dibawa oleh ambulan-ambulan ke Arafah. Supaya sah. Walaupun yang lainnya mereka tidak kerjakan karena memang terhalang dengan kasus kecelakaan, tapi diantarkan sampai ke Arafah dan niat wukuf di sana kemudian dikembalikan. Sedangkan yang lain bisa ditebus dengan berbagai macam tebusan, diantaranya adalah menyembelih. Allati qad dalla 'alaiha fi'lun nabi. Rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban yang dimaksud ditunjukkan dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian setelah Nabi mengerjakan secara sempurna, Nabi bersabda, "Khudhu 'anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Ambillah dariku manasik haji kalian. Artinya lihatlah aku tadi haji, ikut seperti itu. As-salis, faedah yang ketiga, anna fihi hujjatun liman qala biwujubil umrah. Di sini ada dalil bagi mereka yang berpendapat umrah itu wajib, dan itu yang benar. Umrah juga ada kewajiban atau ada kewajiban umrah seperti kewajiban haji. Kayaknya yang kita dengar cuma kewajiban haji saja, bukan kewajiban umrah. Iya. Karena biasanya kaum muslimin
hajinya haji tamattu', digabungkan umroh dengan hajinya, maka hampir tidak ada permasalahan. Sekali berangkat selesai dua-duanya. Tetapi kalau ada yang berangkat terlambat, tanggal 8 Tarwiyah, dan dia langsung menuju Arafah, atau setelah tawaf kudum kemudian dia langsung berangkat, berarti hajinya ifrad. Dia masih punya hutang kewajiban umrah. Dia masih hutang kewajiban umrah. Kecuali kalau dia sudah pernah umrah, maka itu umrah wajibnya dia. Maka ketika haji ifrad nggak apa-apa, karena sudah pernah umrah. Kalau dia belum pernah umrah, kemudian hajinya haji ifrad, maka dia terkena kewajiban umrah. Dari mana dalil mereka, hujjah mereka para ulama yang berpendapat umrah pun wajib sebagaimana haji? Maka seorang muslim yang mampu, hendaklah dia haji dan umrah sekali seumur hidupnya. Adapun sisanya sunnah. Dari mana mereka mendapatkan dalil itu? Dari ayat ini. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji kalian dan umrah kalian. Sehingga imma dia hajinya haji tamattu', sehingga di dalamnya ada umrahnya, atau haji qiran yang di dalamnya juga dibarengkan dengan umrah dengan dua niat. Tetapi kalau dia ifrad, maka dia masih belum mengerjakan kewajiban umrah. Ar-rabi', yang keempat, annal hajj wal umrata yajib itmamuhuma bi syuru'i fihima walau kana naflan. Yang keempat, bahwa haji dan umrah wajib menyempurnakannya kalau sudah masuk dalam ihram. Wajib menyempurnakan kalau sudah masuk dalam ihram. Walaupun sunnah, walaupun hajinya haji naflan, walaupun umrahnya umrah yang nafl. Misalnya seorang ini sudah pernah haji, sudah pernah umrah yang wajibnya selesai. Kemudian dia umrah, berarti yang sunnah ini enggak jadi enggak boleh. Kalau sudah masuk ihram ya. Kecuali kalau belum. Kalau sudah masuk ihram, tidak boleh dibatalkan. Iya, memang sebelumnya, sebelum masuk, kamu punya pilihan. Mau umrah silakan, tidak juga silakan. Karena memang yang wajibnya sudah. Sehingga yang ini tidak wajib, sunnah. Mau sholat sunnah silakan, tidak sholat sunnah juga nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah masuk, bisyuru'i fihima, kalau sudah syuru' fihima, sudah masuk dalam keduanya, haji dan umrah, maka harus disempurnakan. Ini juga dengan dalil ini. Berarti ada berbeda dengan yang dua tadi ya. Yang kedua itu disempurnakan, dilengkapi rukun-rukunnya, dilengkapi sunnah-sunnahnya, dilengkapi wajib-wajibnya. Tapi yang ini harus sampai selesai. Al-khamis al-amr bi'itqanihima wa ihsanihima. Wa hadha qadrun zaid ala fi'l ma yalzam lahuma. Yang kelima, perintah untuk menyempurnakan. Subhanallah. Kalimatnya hampir sama. Menyempurnakan. Tapi yang pertama menyempurnakan dengan makna harus dengan wajib-wajibnya, rukun-rukunnya. Yang kedua, menyempurnakan maknanya menyelesaikan. Kalau sudah masuk, harus sampai selesai. Walaupun terhalang musuh, harus tahallul, nyembelih, benar. Baik. Bagaimana yang haid? Menunggu. Sampai Nabi menyatakan, ahabisatuna hi, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia akan menghalangi kita pulang? Maknanya berarti kita harus menunggu sampai haidnya bersih. Kemudian dia membayar yang belumnya. Kan Ibnu Azzaqullah disuruh mengantarkan saudaranya Aisyah Abdurrahman radhiyallahu taala anhuma, mengantarkan ke mikot yang terdekat yaitu Tan'im untuk memulai kembali dan mengambil yang belumnya, tawaf dan sa'i. Kan Ibnu Azzaqullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini aturan haji, hendaklah lengkapi rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya. Yang kedua, hendaklah selesaikan sampai selesai.
Yang ketiga, hendaklah itqanihima, sempurnakan sampai sempurna. Kalaupun sudah rukun-rukunnya, wajib-wajibnya sudah semua, memang sudah lengkap itu Masya Allah. Tetapi lengkapilah dengan yang sunnah-sunnahnya, penyempurna-penyempurnanya. Jangan emosi, jangan mengucapkan kata-kata jelek, jangan ini, jangan itu, lengkapi. Berarti qadrun zaid ala fi'li ma yalzam. Ini tambahan dari apa yang sudah disebutkan. Ini sudah lengkap. Yang kalaupun cuma ini sah hajinya. Tapi bukankah ibadah itu harus sempurna? Sempurnakan dengan penyempurnanya. Nah, yang keenam fihil amr bi ikhlasihima. Dalam kalimat ini saja, bukan dalam ayat loh. Baru kalimat pertama, atimul hajja wal umrata lillah. Sudah termasuk dalamnya perintah untuk ikhlas. Untuk ikhlas. Mengapa? Karena ada kalimat lillah. Untuk Allah. Jangan karena yang lain. As-sabi' annahu la yakhrujul muhrim bihima bi syai'in minal asya' hatta yakmilahuma illa bima istathnahu Allah. Yang ketujuh, bahwasanya perintah untuk menyelesaikannya ini adalah harus kalau sudah masuk. Kecuali kalau ada penghalang-penghalang, maka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Nah, kita akan lanjutkan insyaallah ayatnya pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.